Harganya itu sekitar 10 juta kalau nggak salah ya. Dan sekarang update-nya di hijau sama di oranye tuh udah 5 ribuan ya. Ini grafisnya, ini smooth-nya bisa sampai 90 fps ya. Ya kan? Smooth banget kan? Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Kalau minggu-minggu kemarin kita adalah minggu unboxing guys. Sekarang kita akan coba kembali untuk melakukan invest 3 phone. Jadi ada sebuah handphone flagship keluaran tahun 2020, tepatnya bulan Mei guys, dari brand Xiaomi, si Oren. Ini adalah Xiaomi Mi 10 yang 5G punya. Ini guys handphonenya. Akan kita unboxing apakah worth it atau tidak di tahun 2023. Yang jelas pada saat rilis ini harganya itu sekitar 10 juta kalau nggak salah ya. Dan sekarang update-nya di hijau sama di oranye tuh udah 5 ribuan ya. Berarti udah setengah harganya lebih. Dan fun fact-nya ini adalah handphone yang masih bertahan untuk menjadi salah satu primary phone gua. Jadi gue pakai dua handphone, Android-nya gue pakai ini. Yang satu lagi gue pakai, ya lo tau lah, yang kegerawak, ipong. Gitu guys, nanti akan sedikit kita bandingkan juga nih, ataupun kita komparasi dengan Poco F5 5G. Kenapa? Karena isu yang beredar mungkin aja nih harganya 5 jutaan. Apakah lebih worth it 5 juta lo beli handphone yang masa kini? Atau masa gitu? Oh beda ya. Masa kini atau yang mantan flagship gitu bro. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita investigasi bro. Sebenarnya ada beberapa part ya yang menyebabkan kenapa gue masih bertahan menggunakan Mi 10 5G ini. Gitu guys, nanti bakal gue ceritain di pertengahan sampai akhir video. Tapi sebelum itu kita hands on terlebih dahulu guys. Seperti biasa, ini di bagian bawah ya, ada SIM tray ya guys. Dan ini memang untuk versi Indonesianya, ini single SIM. Kemudian ada port untuk USB Type-C. Kemudian ada mic dan juga speaker. Oke lanjut, di bagian sebelah samping kanan ya, ini sebenarnya ada antena 2 biji. By the way di bagian bawah juga ada antena ya, 2 biji. Kemudian di bagian samping juga ada antena nih guys. Nah ini 5G ya, alhamdulillahnya memang di beberapa tempat di Jakarta ini udah dapat 5G. Jadi gue masih bisa menggunakan si fitur 5G-nya ini, gitu guys. Kemudian di bagian atas ada speaker juga nih guys, jadi ada 2. Kemudian ada antena, ada IR ya, blaster, kemudian ada mic. Jadi ini bisa buat apa namanya tuh remote, TV, AC gitu bro buat di rumah lo. Ini kepake banget sih buat gue di rumah. Kemudian samping lagi ini ada tombol volume ya, up and down, including sama tombol power. Nah untuk fingerprint ya, karena layarnya sudah Super AMOLED, jadi dia masuknya tuh under display. Jadi fingerprint under display gitu bro. Oke, sekarang kita akan sedikit ngebahas untuk kamera belakang, dan ini jadi salah satu part yang kenapa gua masih belum beralih ke handphone yang lain untuk Android gitu guys. Yang mana di bagian belakang ini ada konfigurasi quad kamera ya brother. Kameranya ada 4. Main kameranya punya resolusi 108 megapiksel nih guys. Bukan diafragmanya f1.7. Ada wide-nya juga bro. Kemudian ada kamera ultra wide 13 megapiksel, ada makro 2 megapiksel dan depth 2 megapiksel. Nah, kenapa gue suka sama handphone ini? Karena memang salah satu faktor utamanya dia ini bisa ngerekam video dengan format 8K. Jadi bisa 4K, bisa 8K. Dan lu tahu, setiap lu nonton video Marzoom, kamera keduanya itu kita pakai handphone ini, pakai handphone gua. Jadi kamera pertama, main kameranya kita pakai yang DSLR, Sony ya kita pakai. Terus kamera keduanya kita pakai handphone ini guys. Dan hasilnya bisa lu lihat di video-video Marzoom. Gitu bro. Oke? Selebihnya nggak ada apa-apa. Dan ada part juga yang gua nggak suka dari handphone ini adalah nih, lu lihat. Jeplak banget, jeplak. Bekas sidik jarinya nampak terlihat nyata kalau misalkan lu nggak pakai case. That's why gue selalu banget pakai case gitu. Dan jarang, kalau ketika gue pakein case, jarang orang nyangka bahwa ini handphone Xiaomi. Kebanyakan mikirnya bahwa ini handphonenya tuh Samsung gitu bro, karena kan curve layarnya kan gitu. Oke, kalau kita balik ke bagian depan, kalau lo nggak percaya nih ya, nih tuh pakai jari gue. Jadi ini handphone gue, kita investigasi karena harganya udah murah sekarang gitu, dan ini masih worth it menurut gue. Kalau misalkan lo mau lihat, ini kan RAM-nya 8 GB ya, bisa di-extend juga, jangan sedih. Walaupun sekarang tuh handphone baru ada extended RAM, handphone lama juga kalau misalkan lo update software dapat extended RAM juga. Gitu bro, ini 8 ya, nanti kita lihat 8 plus berapa. Ini 8 internal storage-nya 256. Kalau lo lihat, ada sekitar puluhan aplikasi yang terinstall di dalam handphone gue, dan ini semuanya kepake sama gue, termasuk game salah satunya. Ntar kita bakal gaming test tipis-tipis, tapi gue mau sedikit ngebahas masalah layarnya dulu nih bro. Untuk panelnya, seperti yang gue mention, ini pakai Super AMOLED ya guys. Bentang layarnya ini cukup luas menurut gue dan cukup nyaman buat nonton dan juga buat kalian main game gitu ya. Refresh rate-nya memang nggak terlalu tinggi-tinggi banget, 90 Hz, tapi ini menurut gue cukup banget. Ada HDR10-nya juga guys. Kemudian ini resolusinya 1080 ya, kali 2340 pixel. Dan yang gue suka adalah ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 bro. Kalau kita bandingkan dengan si Poco F5,
Ini layarnya masih AMOLED, belum Super AMOLED. Dan kalau lu lihat dari desain bagian layarnya ya, ini jelas lebih indah Mi 10 5G gua. Karena dia udah pakai desain layar curve, layaknya handphone flagship. Gitu bro. Kemudian di bagian ini ya, bagian atas sebelah kanan ini nyempil ada sebuah kamera selfie brother. Resolusinya 20 megapiksel ya. Ada wide-nya juga. Kemudian bisa ngerekam video 1080 30 fps. Gitu bro. Ini tipe desainnya namanya punch hole ya. Jadi ada bulatan kecil gitu bro di bagian pojok sebelah kiri. Dan memang ini kayak handphone Samsung nggak sih? Kalau kita lihat ya. Mojok gitu dia. Ngapain dia mojok sendirian? Oke guys. Kita akan sedikit bahas masalah jeroan ya, dan gue bakal kasih lihat skor Antutunya di tahun 2023 dengan versi yang 10 ya. Antutu benchmarknya kita ambil yang versi 10. Tapi sebelum itu gue bakal kasih lihat ke kalian dulu about phone ya. Jangan bersedih, jangan gundah gulana, handphone gue juga dapat MIUI 14 bro. Jadi Mi 10 ini masih mendapatkan updatean software ya, MIUI 14. Kemudian Android-nya juga masih dapat Android yang terbaru nih, yaitu Android 13 guys. Nih kalau lu lihat, set, tuh. Padahal udah 3 tahun, bener Apipul Hakim. Tapi dia karena handphone flagship, jadi masih terus-menerus mendapatkan updatean. Gitu bro. Ya. Oke, kemudian storage-nya seperti yang sudah gue mention tadi ya guys. Tuh lo lihat. Ini kepake adalah 180. Lu bayangin nih, berapa banyak data-data gue. Ada 184 GB kepake dari 256 GB. Nah ini available tinggal 71 GB. Kenapa? Karena memang gue banyak banget merekam video pakai handphone ini. Gitu bro. Ya, kemudian kita lihat dari RAM-nya ya bro. Bentar, detail info spek. Nah ini. Nah, RAM-nya ini bisa di-extend ya. Jadi 8 GB plus 5 GB totalnya adalah 13 GB. Gitu bro. Nah, RAM ini ngambil dari mana sih? Dia ngambil dari counter si Koko. Ngambil dari internal storage pastinya. Gitu guys. Kemudian apa namanya? Untuk Untuk chipsetnya sendiri, pakai chipset khas flagship ya, kepala 8, yaitu Snapdragon 865. Gitu guys. Ini octa-core juga ya. Dia clock speednya 2,84 GHz. Gitu bro. Kurang lebih seperti itu ya. Beberapa informasi detail, dan sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian ini skor Antutu benchmarknya di tahun 2023. Kira-kira dia mendapatkan skor berapa nih? Memang ini bukan angka yang terlalu besar kayak sejuta kemarin F5 gitu ya. F5 kemarin kita lihat sejuta ya. Antutu benchmarknya, karena memang ini masih kosongan juga. Sedangkan yang ini juga udah banyak aplikasi yang terinstall di dalamnya gitu bro. Jadi untuk skornya 740.659. Apakah ini jelek? Tentu tidak gitu bro. Angka 700 ini dalam kita implementasikan kehidupan sehari-hari tuh bisa buat main game lancar, multitasking lancar, segala macam pokoknya lancar gitu bro. Gak usah lama-lama ya. Untuk hasil video sama apa yang namanya di foto, lu bisa lihat deh dari galeri-galeri gua, ntar bakal gua insert di scene berikut ini bro. Kurang lebih seperti itu hasil kameranya guys. Kalau kita compare sama Poco F5 ya, ini yang jelas Poco F5 ini juga kameranya nggak bisa dianggap remeh sebenarnya, di angka 5 jutaan. Kalau bener rilisnya di harga 5 juta gitu bro. Iya, kalau lebih mahal ya lu mending pakai Mi 10 5G aja menurut gua, walaupun second gitu ya guys. Nah ini kalau misalnya kita lihat dari beberapa informasi spek ya, untuk Poco F5 ini Doski ini punya kamera 64 plus 8 plus 2 gitu guys. Kamera selfie-nya adalah 16 megapiksel. Ya memang hasilnya beda-beda tipis sebenarnya, cuman dia nih nggak bisa ngerekam 8K. Kalau handphone gue ini bisa, gitu bro. Paling kekurangan kelebihannya seperti itu, gitu guys. Lanjut lagi, sekarang gue bakal, oh iya ini Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya, untuk si Poco F5 chipsetnya, gitu bro. Varian RAM-nya juga kurang lebih sama lah, 8GB, 256 gitu ya, similar gitu bro. Dan sekarang kita bakal coba cek untuk main tipis-tipis aja nih, gue kasih lihat settingannya brother. Gue bakal buka PUBG sama Mobile Legends guys. Ini kita akan bandingkan ya settingan dari Mi 10 5G sama si Poco F5 gitu guys. Kalau di Mi 10 5G ini grafisnya, ini smoothnya bisa sampai 90 fps ya. Ada ekstrim juga. Kemudian 90 fps kalau lo mau pakai, gue sering mainnya emang di 90 fps sih. Kemudian balance-nya ini bisa ke ekstrim, HD-nya juga bisa ke ekstrim juga. Kemudian HDR-nya bisa ke ekstrim, Ultra HD-nya pun masih bisa. UHD-nya yang pasti belum bisa ya guys, coming soon. Gitu, coming ya kan, coming soon ya.
Tapi biasanya kalau mau enak tuh gue selalu main di smooth extreme atau smooth 90 fps. Atau kalau mau lebih enak lagi smooth like butter. Anjay. Oke, kita bandingkan nih sama si Poco F5 ya. Di sini smoothnya juga sama ya guys, 90 fps. Kemudian balance-nya juga sama kayak extreme, HD-nya juga bisa kayak extreme, HDR bisa kayak extreme, Ultra HD bisa, UHD-nya juga sama coming soon. Jadi secara performa gaming menurut gue ini sama. Cuman paling experiences-nya dalam hal layar aja. Lo lebih nyaman di mana? Layar ngelengkung apa layar flat? Gitu bro ya. Oke, sekarang gue bakal gaming tipis-tipis nih untuk si Mi 10 5G. Sebentar aja deh, nggak usah lama-lama ya. Nih lo lihat rendering gambarnya dah. Cakep bro. Ini namanya handphone flagship, ya kan? Tuh, 90 nih. Gue makanya. Nih lo lihat. Rendering gambarnya juga langsung pas turun nih di persawahan. Tuh, tek langsung tuh kelihatan ladang-ladangnya. Ya kan? Tas 5.000 bro, gokil. By the way, gironya juga responsif banget ya. Tapi gue nggak begitu suka pakai giro, nggak tau kenapa. Ya kan? Sebut banget kan? Iya. Gua katakan Pip. Waduh, Dewa Zeus. Udah lah ya, intinya oke banget sih sebenarnya. Cuman ya gue bilang tadi, lu mainnya jangan terlalu ini. Karena kadang suka panas juga bro, anget. Sip, cukup ya. Dan kita akan coba buat main Mobile Legends. Apakah dia seganai PUBG atau tidak guys. Dan gue akan buka Mobile Legends. Kalau kita cek ini rata kanan semua guys settingannya. Dan ini juga kita pakai refresh rate-nya yang high ya, tinggi. Grafisnya ini ultra. Tapi ini not even better dibanding ini bro. Kalau misalkan lo lihat nih yang Poco F5, lo udah ngeliat video unboxing gue nggak sih kemarin? Nah kalau dia refresh rate-nya, ini dia refresh rate-nya bisa ultra. Sip. Ini kita tipis-tipis main brawl aja bro. Nggak berani gue main rank di sini bro. AFK bro. Jujur, ini handphone emang sering buat gue siksa sih bro. Siksa dalam artian tuh semua aktivitas gue gaming itu gue selalu pakai handphone ini. Nggak pernah gue pakai handphone iPhone karena kan sayang kan. Tapi sesekali gue pakai sih. Cuman untuk yang aktivitas gaming berat tuh gue selalu pakai handphone ini. Sama ngerekam juga, wih, ini dia lah Parsa bro. Sama ngerekam video juga gue sama, lebih sering pakai ini gitu. Ya. Dia ngapain sih edit nggak jelas. Elo. Aduh. Woi, pakai purify, bray. Mana gua habis? Oh gawat nih, mana gua habis, guys. Ya, edit ngapain sih? Ya jelas. Brodinya sakit, bro. Udah mulai sakit, bro. Waduh. Nggak bisa ini. Darah kita udah sedikit, udah pasti mati ini kita. Iya, Brody sakit, udah sakit. Ya, tuh kan. Kayak emang harus mati sih biar ada mana sama ulti lagi. Ini bunuh gua dah, free kill. Woi, ya, gua kasih lu free kill. Gua kasih lu free kill, abis ini gua ulti, mati rata lu semua. Nih ya, tungguin aja. Brodinya nih. Udah lah guys, kurang lebih segitu guys. Lancar ya guys, smooth ya. Nggak ada masalah sama sekali.
Oke, sekarang kita akan sedikit tarik kesimpulan ya guys. Kalau memang kita compare sama Poco F5, jika memang benar dibanderol dengan harga 5 jutaan, tentunya ini punya kelebihan sama kekurangan yang dimiliki sama kedua handphone ini. Walaupun ini baru, ini second, tapi ini yang jelas ini handphone flagship gitu guys. Nah kalau misalnya kita lihat dari segi layar ya, seperti yang sudah gue mention tadi, mungkin kekurangan kelebihannya gue lebih prefer di Mi 10 5G. Kenapa? Karena udah pakai Super AMOLED. Walaupun refresh rate-nya ini 90 Hz, yang ini 120 Hz gitu guys. Kemudian kalau kita balik ke belakang, kita lihat dari segi kamera, tentu gue akan lebih condong ke Mi 10 5G juga nih. Kenapa? Karena Doski punya konfigurasi ini 4 kameranya. Ya ini kalau Poco F5 ini cuma 3. Main kameranya juga punya resolusi yang lebih tinggi si Mi 10 5G ini. 108 megapiksel compare tuh Poco F5 yang cuma 64 megapiksel. Gitu guys. Tapi kalau kita telisik dari segi chipset, ini memang sesuatu hal yang ya wajar aja. Gue juga akan lebih condong mungkin kalau chipset ke sini gitu guys. Karena ini chipset terbaru. Skor Antutunya juga nembus sampai 1 juta, ini cuma 700.000 gitu guys. Kalau kita lihat dari settingan game ya tentu ini lebih unggul gitu, jelas banget gitu guys. Terus kalau misalnya kita lihat dari segi baterai ya, yang mana untuk ini memang jadi salah satu kekurangan handphone flagship zaman dulu. Baterainya masih 4.700-an mAh gitu. Kalau ini udah 5.000 mAh. Memang ini honestly boros baterai banget. Bahkan gue tuh sehari bisa 2 kali ngecas. Bisa aja sekali gue sehari ngecas, cuman gue pakai mode yang namanya tuh baterai saver. Jadi biar lebih irit gitu bro. Kalau nggak pakai ini gue bisa sehari 2 kali ngecas. Cuman itu buat gue no worries karena memang udah fast charging juga. Tapi fast chargingnya ini baru 30 watt, yang ini sudah 67 watt gitu guys. Walaupun memang secara fitur ini lebih oke karena bisa wireless charging gitu. Jadi kayak sawang sinawang ya bro modelannya. Kurang lebih seperti itu guys perbedaannya. Menurut lo gimana nih? Apakah lo tim yang lebih milih mending beli handphone mantan flagship yang harganya 5 juta atau lo beli handphone yang baru harganya 5 juta gitu guys. Feel free, yang jelas pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian gitu guys. Karena kebutuhan gue sama kebutuhan lo pastinya akan berbeda-beda gitu. Kalau gue memang benar ini dibanderol 5 juta, gue entah kenapa gue prefer ke sini. Tapi kalau ini 6 juta gitu misalnya, jelas lebih ke sini lah. Balik lagi. Tapi kalau misalnya ini lebih murah gitu, mungkin gue akan lebih prefer ke sini gitu guys. Semoga mencerahkan ya, terutama buat lo semua yang belum kesampaian beli handphone flagship zaman dulu yang 2 atau 3 tahun ke belakang. Mungkin ini saatnya yang tepat untuk kalian ngetakis karena harganya udah turun 50% dari harga baru gitu guys. Semoga mempermudah kalian dan membuka mata kalian ya tentang handphone flagship zaman dulu. Yang jelas tetap aja ada kekurangannya gitu guys. Bewok pamit, thank you, assalamualaikum guys.